kesehatan masyarakat. Dalam hal ini jaminan kesehatan masyarakat dan juga kualitas demokrasi dalam penyelenggaraan pilkada harus berjalan secara beriring. Nah, hal ini jangan sampai kemudian saling menegasikan satu sama lain dan kemudian berdampak terhadap menurunnya kualitas demokrasi. Dan juga tadi poin Bu Sastra sangat penting sekali, jangan jadikan pilkada ini menjadi satu klaster baru penularan COVID-19. Nah, sebelum nanti saya membahas secara spesifik, saya ingin melihat sebuah konteks kehadiran pilkada di tengah pandemi ini. Nah, rekan-rekan sekalian, tadi Bu Safra sebetulnya sudah menjelaskan juga bahwa ketika COVID-19 masuk di Indonesia, sebetulnya sudah ada cukup perdebatan yang cukup panjang. Apakah pilkada ini akan tetap dilanjutkan di 2020 atau kemudian akan dimundurkan di 2021 pada waktu itu. Nah, tentunya aspek kesehatan pemilih, kesehatan penyelenggara pemilu, kesehatan peserta pemilu, dan juga partai politik khususnya, yang kemudian akan menjadi calon kepala daerah, itu harus menjadi yang diutamakan seperti itu. Ya, namun meskipun kalau kita lihat pada putusan akhirnya, hasil rapat dengar pendapat umum antara DPR, Komisi 2 dalam hal ini dengan KPU, Bawaslu, dan Kemendagri bersepakat untuk menyelenggarakan pilkada di 2020 ini, di Desember. Nah, rekan-rekan sekalian, lantas aspek berikutnya yang kemudian perlu kita perhatikan adalah dimensi kesehatannya. Bagaimana kemudian penyelenggaraan pilkada tetap bisa berlangsung, tapi dengan mengedepankan memproteksi kesehatan masyarakat agar jangan sampai terpapar COVID-19. Nah, saya akan paparkan materi yang saya akan sampaikan. Apakah sudah muncul, Mbak Desi? Ya, sudah. Baik. Nah, rekan-rekan sekalian, sebetulnya tantangan pilkada di masa new normal ini, ketika kita bicara soal tantangan pilkada pada umumnya, di pemilu-pemilu sebelumnya saja tantangannya itu cukup banyak. Jadi saya ingin melihat dalam dua aspek. Pertama, tantangan secara yang periodik sebetulnya sudah terjadi gitu ya. Dari pemilu-pemilu sebelumnya ketika ada COVID ataupun tidak ada COVID, nah tantangan ini selalu muncul. Misalnya tadi salah satu contoh yang disebutkan oleh Bu Sastra adalah soal DPT misalnya, daftar pemilih tetap jaminan hak pilih, yang kemudian selalu menjadi problematika umum di penyelenggaraan pilkada kita. Kemudian pada tahapan kampanye misalnya, masih terjadi pelanggaran-pelanggaran pemilu misalnya seperti itu. Kemudian juga di tahapan pemungutan dan penghitungan suara, tren angka partisipasi pemilih yang kemudian masih menjadi tantangan kita. Nah, hal ini, tantangan-tantangan ini sebetulnya sudah existing, sudah ada dari pemilu-pemilu sebelumnya yang sebelum COVID-19 itu datang. Nah, namun ketika COVID-19 itu datang, kompleksitas penyelenggaraan pemilu itu jauh lebih kompleks dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya. Karena harus mematuhi protokol kesehatan yang ada seperti itu. Nah, saya coba membagi tantangan penyelenggaraan pilkada di masa COVID-19 ini dalam 3 dimensi utama. Dimensi yang pertama adalah dimensi pemilih. Dalam hal ini bagaimana kemudian pemilih dapat memperoleh informasi secara utuh di tengah penyelenggaraan pilkada new normal ini. Nah, mungkin di dalam pilkada normal sebelumnya, di pemilu pilkada 2018, pilkada 2017, dan juga pilkada 2015, pemilih dapat dengan mudah mendapatkan akses informasi dengan cara-cara yang konvensional, berupa baliho dan seterusnya dan seterusnya. Nah, namun pada hari ini misalnya ada kekhawatiran, mungkin masih ada kekhawatiran bagi pemilih untuk keluar rumah, yang artinya kemudian informasi yang harus diterima pemilih salah satunya adalah melalui media elektronik seperti itu. Nah, yang kedua tantangannya adalah memastikan rasa aman bagi pemilih ketika memberikan suaranya. Ketika nanti datang di Desember untuk memberikan suaranya di hari pemungutan dan penghitungan suara pilkada, bagaimana pemilih itu tidak takut datang ke TPS. Pemilih tidak takut COVID-19, dan di sisi lain penyelenggara pemilu dan stakeholders lainnya memastikan bahwa TPS tersebut aman, nah, dengan mematuhi protokol COVID-19 yang ada. Nah, yang ketiga adalah bagaimana juga memastikan rasa aman bagi pemilih untuk ikut serta memantau pemilu dengan mengedepankan prosedur COVID-19. Nah, tadi Bu Sastra secara spesifik menegaskan bahwa bagaimana nih di tengah situasi COVID-19 ini, pemantau pemilu, komunitas masyarakat, teman-teman civil society, dan juga teman-teman organisasi masyarakat lainnya
tetap bisa ikut berpartisipasi aktif untuk ikut memantau proses penyelenggaraan pemilu. Nah, namun di tengah situasi COVID-19, bisa jadi ini menjadi salah satu trigger untuk menurunkan angka partisipasi pemantauan dari pemilih, seperti itu. Nah, ini tantangan dari dimensi pemilih. Nah, dari dimensi penyelenggara misalnya, bagaimana kemudian tantangan untuk penyelenggara pemilu memastikan Pak Rustam dan juga jajarannya sampai dengan di level anggota KPPS itu dalam menyelenggarakan tugasnya, dalam menjalankan tugasnya memiliki rasa aman, yang artinya harus dipenuhi dengan standar prosedur protokol COVID-19, mulai dari alat pelindung diri, masker, sarung tangan, dan seterusnya, seperti itu. Karena kita harus mengakui bahwa setiap tahapan penyelenggaraan pemilu di Indonesia itu berinteraksi langsung dengan pemilih ataupun dengan partai politik peserta pemilu, kira-kira seperti itu. Jadi di setiap tahapan pemilu di Indonesia itu selalu ada wujud interaksi antara satu orang atau dengan kelompok orang yang banyak, seperti itu. Yang artinya kalau kita lihat COVID-19 itu kan tertular karena interaksi langsung, kira-kira seperti itu. Nah, ini menjadi rentan. Nah, maka dari itu bagaimana kemudian penyelenggara pun mampu memproteksi dirinya, di sisi lain dia tetap mengemban tugas untuk menjalankan penyelenggaraan Pilkada 2020, tapi di sisi lain dia tetap memiliki rasa aman untuk menjalankan tugas tersebut. Nah, yang kedua adalah, ini tugas yang berat juga, dan saya kira ini bukan hanya tugasnya penyelenggara, bagaimana kemudian memastikan tata kelola penyelenggaraan pemilu berjalan sesuai azas pemilu jujur, langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil. Dalam hal ini ke kualitas pemilu. Nah, ini dimensi yang kedua dari sudut pandang penyelenggara pemilu. Nah, dari dimensi yang ketiga, dari sudut pandang partai politik atau kandidat peserta pilkada, tentunya tantangannya adalah bagaimana memastikan kandidat pilkada dan juga tim pemenangannya memiliki rasa aman dalam menjalankan peran-perannya, mulai dari tahapan kampanye, bersosialisasi bertemu pemilih, dan seterusnya. Nah, yang kedua adalah memastikan tetap bisa berkampanye dengan mengedepankan rasa aman dan sesuai prosedur kesehatan. Nah, tiga dimensi inilah yang menurut saya penting untuk kita diskusikan lebih jauh, bagaimana setiap aktor pemilu yang kemudian akan terlibat dalam Pilkada 2020 ini tetap terproteksi, tidak terpapar COVID-19, dan di sisi lain kualitas demokrasi di Indonesia tetap berjalan baik. Nah, saya akan coba bahas ini secara satu persatu. Yang pertama, rekan-rekan sekalian, tadi Bu Sastra juga menekankan bahwa salah satu tantangannya adalah angka partisipasi pemilih kita. Nah, kalau kita lihat sejak pemilu 2014 dan juga pemilu 2019 lalu, memang angka partisipasi pemilih di Indonesia ini cukup legislatifnya itu ada 75,11% pemilih datang ke TPS. Nah, tetapi di pemilu presidennya, karena pemilu presidennya di 2014 itu terpisah ya bulannya, pemilu legislatifnya di bulan April, sedangkan pemilu presidennya berada pada 2 bulan berikutnya, angka partisipasinya turun menjadi 69,8%. Nah, di Pilkada 2015 turun lagi menjadi 69,2%. Nah, di Pilkada 2017 naik lagi menjadi 74,5%, dan di Pilkada 2018 turun lagi menjadi 73,34%, dan di pemilu serentak 2019 terakhir adalah 81%. Nah, partisipasi ini adalah tren partisipasi pemilih datang ke TPS ini adalah di situasi pemilu normal, yang bisa kita lihat sangat fluktuatif sekali. Nah, artinya di tengah situasi new normal, di tengah kita dihadapkan dengan pandemi COVID-19, sebagai pemilih tentunya memiliki rasa khawatir untuk datang ke TPS, yang kemudian khawatirnya adalah bagaimana nanti kalau saya datang ke TPS misalnya terpapar COVID-19. Nah, artinya ini menjadi satu tantangan tersendiri bagi kita, di sisi lain tetap memfasilitasi hak politik masyarakat untuk datang ke TPS, tapi di sisi lain memberikan rasa aman, rasa nyaman, dan juga proteksi kepada para pemilih kita untuk memberikan suaranya dan juga terhindar dari paparan COVID-19. Nah, kalau kita breakdown rekan-rekan sekalian secara spesifik tren partisipasi di Pilkada 2018 lalu, ini saya kutipkan dari salah satu rekan kami, Mas Arya Fernandes dari CSIS. Dia coba membedah tren angka partisipasi Pilkada di 2018 lalu. Nah, yang menarik rekan-rekan sekalian, angka partisipasi di Pilkada 2018 lalu di level kabupaten kota cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan level perkotaan. Di level kota, rata-rata angka partisipasi di atas 73%, di kabupaten itu ada 68,5% daerah. Nah, sedangkan di level kota, angka
dengan rata-rata partisipasi tertinggi itu hanya di 46,2% daerah. Nah, artinya kalau dilihat dari data pilkada terakhir di 2018, tren angka partisipasi yang cukup meningkat itu adalah di level kabupaten dibandingkan dengan level kota, seperti itu. Nah, lantas berikutnya adalah tantangan pemilih di pilkada new normal ini tentu pertama, pemilih khawatir tertular dengan COVID-19 menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pemilih untuk tidak ikut atau tidak datang ke TPS. Nah, ini menjadi salah satu aspek yang saya kira bisa kita petakan pada hari ini. Tantangan bukan hanya untuk penyelenggara pemilu, tapi tantangan juga untuk partai politik peserta pemilu dan juga pemantau. Bagaimana kita memberikan rasa aman, rasa nyaman, proteksi terhadap pemilih untuk tetap bisa memberikan suaranya, dan juga terhindar dari penularan COVID-19. Yang kedua misalnya, kekhawatiran tertular COVID-19 bisa menjadi salah satu faktor yang mendorong menurunnya pemantauan oleh pemilih atau kelompok masyarakat pemantau pemilu terhadap pemilih. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau kita lihat di pemilu 2019 lalu, yang terdaftar sebagai pemantau pemilu di Bawaslu itu cukup banyak sekali. Bahkan dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya, daftar pemantau yang terdaftar di Bawaslu di pemilu 2019 kemarin itu jauh lebih banyak dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya. Artinya sebetulnya makna partisipasi dalam pemilihan umum di Indonesia itu tidak hanya dimaknai datang ke TPS, tapi pemilih memiliki kesadaran untuk ikut serta memantau proses penyelenggaraan pemilu agar berjalan sesuai dengan asas pemilu yang ada, menghasilkan pemilu yang berkualitas dan juga berintegritas. Sehingga pemilih tergerak ataupun komunitas masyarakat atau organisasi masyarakat tergerak untuk ikut memantau proses pemilihan umum. Nah, hal ini terjadi di pemilu-pemilu kita sebelumnya. Nah, tantangannya adalah bagaimana di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Nah, ini yang harus kita pikirkan, bagaimana misalnya di tengah situasi new normal kita masih tetap bisa melakukan pemantauan, tapi kita tidak abai dengan protokol kesehatan yang ada. Seperti itu. Nah, ini tantangan yang kedua. Tantangan yang ketiga adalah, rekan-rekan sekalian, kalau kita lihat di setiap pemilihan umum di Indonesia, khususnya di hari pemungutan suara, hari pemungutan di Indonesia itu disebut sebagai pemilu paling demokratis. Karena apa, rekan-rekan sekalian? Pemilih ketika datang ke TPS di hari pemungutan suara itu bukan hanya untuk memberikan suara, hanya memberikan suara. Dan pukul 1 TPS itu pemilih akan datang lagi ke TPS untuk melihat untuk proses penghitungan suara di level TPS yang dilakukan secara konvensional dengan membuka satu-satu surat-suratnya, dinyatakan sah atau tidak sah, dan di sana pemilih memperhatikan tersebut. Nah, apa yang dilakukan pemilih untuk melihat proses penghitungan suara ini itu bisa dimaknai sebagai pemantauan partisipatif atau pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh pemilih. Nah, di sisi inilah kemudian kenapa pemilu di Indonesia sebagai demokratis. Karena ada mekanisme pengawasan melekat yang bukan dilakukan oleh penyelenggara, bukan hanya dilakukan oleh saksi pasangan calon TPS, bukan hanya dilakukan oleh pengawas TPS, tapi pemilih secara langsung datang untuk melihat perhitungan suara TPS. Ini terjadi di pemilu kita sebelumnya juga. Nah, tantangannya adalah di tengah situasi pandemi COVID-19, di tengah situasi new normal ini, bisa jadi pemilih hanya datang ke TPS untuk memberikan suaranya. Tapi nanti setelah ditutup di pukul 1, tradisi kebiasaan masyarakat untuk memantau proses penghitungan suara ini bisa menurun karena kekhawatiran tadi, karena kekhawatiran COVID-19 tadi. Artinya kita harus mencarikan exit strategis proses penghitungan di TPS. Karena ini adalah sebagai bentuk partisipasi aktif pemilih. Nah, inilah kemudian tantangan dari dimensi pemilih. Nah, yang berikutnya rekan-rekan sekalian, nah ini saya coba kutipkan dari makalah teknis dari The International IDEA. Nah, jadi sebetulnya penyelenggaraan pemilu di tengah COVID-19 ini bukan hanya Indonesia, rekan-rekan sekalian. Korea Selatan adalah salah satu negara yang menyelenggarakan pemilihan parlemen di tengah situasi COVID-19. Nah, di tengah situasi COVID-19 itu, pada waktu itu, Korea Selatan menerbitkan kode perilaku bagi pemilih. Dan saya kira kalau kita lihat di PKPU nomor 6 tentang penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi ini, ada beberapa prosedur protokol kesehatan yang secara tegas disebutkan di dalamnya. Nah, tapi kita bisa lihat, kita bisa belajar dari Korea Selatan salah satunya. Pertama misalnya,
ketika hari pemungutan suara itu kan biasanya ya kalau di tengah situasi normal tidak ada pandemi COVID itu orang datang ke TPS itu kan beramai-ramai, orang-orang datang ke TPS penuh sukacita kira-kira datang ke TPS sambil berinteraksi satu dengan lainnya. Nah, namun kan situasi COVID tidak bisa kemudian orang beramai-ramai berada di satu tempat karena itu menjadi suatu aspek yang rentan untuk penularan COVID-19. Nah, maka dari itu diperlukan prosedur kesehatan ketika melakukan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Nah, di kesehatan dia memberlakukan kode baku bagi pemilih datang ke TPS untuk memberikan pilihan. Pertama misalnya, ketika berada dalam antrian dia harus memakai masker. Ya, ini menjadi salah satu prosedur wajib. Kemudian sebelum masuk ke TPS, ada petugas TPS misalnya yang cek suhu. Dan saya kira ini juga sudah diatur di KPU 6 kita. Di mana nanti setiap daerah yang melangsungkan pilkada, setiap TPS akan dicek terlebih dahulu suhunya. Dan ada batas maksimal suhu. Kalau di atas 37,5 derajat Celcius misalnya, yang artinya sedang demam, itu bagaimana prosedurnya seperti itu kemarin. Nah, yang kedua adalah, yang berikutnya yang ketiga, pemilih harus menjaga jarak dengan orang lain paling tidak 1 meter. Artinya, antrian pemilih ketika dia ingin memberikan suaranya itu harus diperhatikan juga. Jangan sampai kemudian berdesak-desakan, terlalu dekat, yang kemudian membuat rentan pemilih tertular dengan COVID-19. Yang keempat adalah pemilih harus mensterilkan tangan mereka dengan memakai sarung tangan plastik yang disediakan sambil memastikan kartu identitas mereka dapat diperiksa. Rekan-rekan sekalian, di Indonesia kan kita mekanisme pemungutan suaranya itu manual dengan cara menggunakan paku mencoblos seperti itu ya. Dan kalau saya lihat di KPU nomor 6 nanti akan disediakan tangan. Sehingga nanti hasil ketika melakukan coblos nanti di dengan paku itu kemudian tidak akan COVID-19 karena itu benar-benar yang sudah dilakukan orang-orang sebelumnya. Nah, itu adalah mengatur ini. Yang terakhir adalah ketika TPS harus mengirimkan sertanya ke tempat pembuangan di luar. Ini pengalaman di Korea Selatan untuk menggerakkan pemilu COVID-19. Dan kalau kita lihat PKPU sudah mengatur protokol tersebut. Nah, artinya kemudian nanti kita awasi di lapangan. Tapi protokol kesehatan ini diabaikan oleh penyelenggara di KPPS, oleh pemilih, dan juga oleh pihak-pihak lainnya seperti itu. Nah, hal yang berikutnya adalah soal dimensi peserta pemilu. Ketika dalam melakukan kampanye tentunya bisa menggunakan pertemuan terbuka, rapat akbar gitu ya, dengan di lapangan atau di tempat terbuka lainnya, dengan menyiapkan berbagai hiburan kira-kira seperti itu. Tetapi kalau kita lihat di PKPU 6 tahun 2020 pasal 57, pertemuan terbuka itu tidak adakan. Nah, metode-metode kampanye yang berlaku di tengah pilkada new normal ini salah satunya adalah satu pertemuan terbatas. Artinya tidak boleh terlalu banyak orang. Pertemuan tatap muka dan dialog, kemudian debat publik, penyebaran bahan kampanye kepada umum masih bisa dilakukan, pemasangan alat peraga seperti baliho dan seterusnya masih bisa, penayangan iklan di media massa cetak, media elektronik, dan kegiatan lainnya tidak melanggar kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, hal ini menurut saya penting untuk kita awasi juga. Jangan sampai kemudian ada peserta pemilu yang kemudian mengumpulkan massa yang terlalu banyak. Dalam hal ini bisa berpotensi terhadap penularan COVID-19. Hari ini kita disebut-sebut memasuki era revolusi industri keempat atau pemanfaatan teknologi informasi yang cukup masif, kira-kira seperti itu. Nah, teknologi ini bisa dijadikan salah satu instrumen untuk kampanye bagi para peserta pemilu agar kemudian tetap bisa menyampaikan visi misinya, program yang ditawarkan, dan di sisi lain pemilih pun bisa mengetahui platform atau program yang kemudian ditawarkan oleh masing-masing kandidat itu apa saja, melalui internet tentunya seperti itu, melalui sosial media dan seterusnya. Nah, media ini menjadi salah satu medium transfer bagaimana kemudian pemilih bisa mengetahui program yang ditawarkan, tapi di sisi lain partai politik peserta pemilu dan juga calon kepala daerah bisa berinteraksi langsung dengan para pemilihnya. Apa yang kita lakukan hari ini misalnya, ini bisa jadi salah satu bentuk strategi bagi kampanye calon-calon kepala daerah untuk menyapa dengan pemilihnya dengan mekanisme webinar seperti ini.
Hal ini saya kira perlu kita dorong ke depan agar kemudian cara-cara konvensional di tengah situasi COVID-19 ini mau tidak mau kita tinggalkan terlebih dahulu untuk meminimalisir penularan seperti itu. Nah, maka dari itu ini penting juga untuk kita awasi, khususnya teman-teman dari Bawaslu, teman-teman pemantau pemilu mengawasi juga proses kampanye, jangan sampai kemudian terjadi kerumunan orang yang kemudian itu berpotensi berpotensi terhadap penularan COVID-19 seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah rekan-rekan sekalian, yang saya kira yang terakhir, yang tadi sempat disinggung juga oleh Bu Sastra, jangan sampai kemudian tengah situasi pilkada di tengah pandemi COVID-19 ini, kehadiran politik uang itu menjadi sangat rentan dengan dalih bantuan COVID-19 misalnya seperti itu. Tadi Bu Sastra menyebutkan bahwa di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu di masa pandemi ini, bisa jadi calon-calon kepala daerah menggunakan cara-cara pintas dengan melakukan politik uang seperti itu. Nah, bisa jadi misalnya bentuknya bisa dalam bentuk fresh money, uang seperti itu, atau bisa dalam bentuk barang, atau bisa di dalam bentuk pok barel misalnya seperti itu. Pok barel itu adalah seperti misalnya memanfaatkan anggaran-anggaran negara untuk kepentingan politik seperti itu. Padahal itu adalah bentuknya bantuan sosial dari negara, bukan bantuan dari si calon kepala daerah. Nah, hal ini yang saya kira perlu kita amati dan kita pantau serius. Jangan sampai kemudian di tengah situasi COVID-19, kualitas pilkada kita semakin menurun karena terjadinya pelanggaran-pelanggaran pemilu seperti politik uang, seperti itu. Nah, maka dari itu tantangannya adalah bagaimana kita tetap menghadirkan perilaku pemilih rasional. Dalam hal ini, pemilih lebih mengedepankan dimensi program yang ditawarkan, visi misi yang ditawarkan oleh kandidat, tanpa melihat dimensi uang yang diberikan oleh kandidat seperti itu. Nah, rekan-rekan sekalian, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Selebihnya nanti bisa kita diskusikan secara lebih jauh. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang. Jadi dari penyampaian Bang Heroik sendiri tadi ya, lagi-lagi seperti penyampaian pemateri-pemateri sebelumnya, bahwasanya bagaimana kualitas demokrasi itu sendiri bisa berjalan beriringan dengan protokol kesehatan sesuai dengan masa pandemi ini sendiri. Teman-teman, jadi ini beberapa hal yang disampaikan, maaf agak bisinya di sini. Beberapa hal yang disampaikan juga mungkin menjadi masukan atau usulan yang menjadi tugas besar untuk pihak penyelenggara sendiri menghadapi bagaimana tantangan-tantangan yang tadi disebutkan dari pemateri-pemateri juga sebelumnya, bahwa bagaimana penyelenggara ini betul-betul bisa mempertahankan kualitas demokrasi itu dengan mempertimbangkan banyak hal yang mungkin menjadi tantangan yang berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya gitu. Jadi mungkin pemaparannya sampai di sini, teman-teman. Pemaparan dari narasumber sudah selesai. Paling tidak beberapa poin yang dijelaskan narasumber menurut saya sudah sangat membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan besar saya atau pertanyaan-pertanyaan besar kita semua sebelumnya gitu. Paling tidak kita dapat pencerahan. Oh, yang tadinya kita belum tahu, oh sudah ada PKPU, ternyata sudah diatur teknisnya, mungkin sudah terlalu matang, tinggal diundangkan atau tinggal dilaksanakan gitu ya. Selanjutnya kita masuk pada sesi diskusi. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari audiens yang bisa kita rangkum, atau mungkin ada yang ingin ikut berkomentar mengenai topik yang kita angkat ini. Caranya mungkin supaya lebih terarah, teman-teman bisa masuk ke kolom komentar untuk mengajukan nama terlebih dahulu. Kemudian akan saya persilakan untuk nama yang disebutkan agar bisa mengaktifkan voice-nya. Tapi saya lihat sudah ada beberapa pertanyaan ya. Ini untuk yang sudah mengajukan pertanyaan bisa menyampaikan sendiri, atau kalau memang ini bisa saya bantu untuk mewakili gimana. Tapi sebelumnya untuk sesi ini kita buka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Jadi untuk pertanyaan keempat dan seterusnya mungkin akan kita kondisikan berhubung waktu menunjukkan lebih sore juga, jadi menggunakan sesi yang sifatnya kondisional dulu. Gimana teman-teman, ada yang mau